Oke, selamat pagi lagi teman-teman. Kita mulai sesi ketiga. Tadi kita sudah diskusikan sesi pertama apa yang dirasakan, apa yang dialami ataupun yang dipikirkan terkait dengan si korban ya ataupun yang mengalami suatu peristiwa kematian ataupun kecelakaan mobil ataupun kebakaran ya. Itu yang pasti tentunya perasaan tersebut jauh lebih besar, jauh lebih berdampak daripada apa yang kita pikirkan saat ini saja ya, saya pikir ya. Kemudian yang sesi kedua tadi, kita coba mau diskusikan bagaimana bila mana si siapa si petugas klaim itu curiga ataupun kemudian tidak empati ya, kemudian ketus ya, merasa siapa si korban ini ataupun tetangga ini mau mengambil keuntungan atau melakukan fraud claim ya, klaim fraud segala macam ya. Itu yang bagaimana apa yang dirasakan oleh apalagi dan klaimnya ditolak tersebut apa yang akan dirasakan si siapa si korban ini atau tanggung ya. Saya percaya pasti perasaannya double, double marah, double kecewa, double stres, double segala macam ya. Stres Ya, ya. pasti ya. Aduh. Nah, kemudian kita coba masuk ke sesi ketiga ya. Sesi ketiga, bagaimana citra Ya, industri perasuransian ya dan persepsi industri perasuransian terkait dengan tadi dua peristiwa pertama ya. Bagaimana citra ya, tersebut? ya. Ya, silakan Mas Makanya Dwi. kemarin yang menang gua sama Ideng aja. Waduh, ini Mas Dwi lagi oke, saya tunggu dulu ya karena oke. Silakan Fahri. Fahri, silakan. Bagaimana citra dan persepsi ya industri perasuransian yang tadi ya nasabah yang yang stres, yang pusing, yang mengalami kerugian dan segala macam cemas dan kemudian ditolak ataupun diperlambat klaimnya dan segala macam dicari. Apa persepsi dan citra industri perasuransian di mata masyarakat tersebut? Monggo, Baik, Pak. Fahri. Yang pertama, ya Pak. Nah, silakan. Baik, Pak. Kalau dari citra masyarakat melihat kondisi asuransi yang menolak klaim atas nasabahnya, apalagi yang sampai viral, Nah, itu udah pastikan di mata masyarakat sudah pasti jelek sekali, Pak. hmm, Jadi kepercayaan pun sudah tidak ada, hmm, begitu. Nah, mungkin cara pengembaliannya lagi ya mengembalikan rasa untuk agar masyarakat percaya lagi untuk menggunakan jasa asuransi tersebut, ya paling tidak harus ada win-win solutionnya antara nasabah dengan asuransi untuk mengatasi klaim yang diajukan oleh nasabah. Seperti itu sih Pak. Kalau memang misalkan perusahaan asuransi menolak klaim dari nasabah, harus diinformasikan apa alasannya, dasarnya penolakan tersebut. Apabila penolakan tersebut itu bisa diterima oleh nasabah, masyarakat pun pasti akan menerimanya itu, Pak. Intinya seperti itu. Kalau oke, semuanya dibicarakan atau bisa disampaikan eh, apa yang menjadi dasar, nah saya yakin masyarakat pun juga akan melihat itu sebagai ya bukan salah satu apa ya namanya memviralkan ini yang benar, ini yang salah. Tapi kita harus mencari yang di mana sih sisi yang penolakan itu. oke. Gitu sih, Pak. Thank you, Fahri. Oke, sekarang Foni. Silakan Foni. Bagaimana citra dan persepsi asuransi di mata masyarakat yang tadi pertama kali sudah mengalami suatu musibah, yang stres, pikiran cemas dan segala macam, pokoknya cabut baur lah. Kemudian klaimnya itu diperlambat, dicurigai, dan bahkan mungkin ditolak ya klaimnya. Apa dan bagaimana persepsi yang timbul? Silakan Foni. Pak. Ya seharusnya sih, maksudnya ini kita dari pihak Korban, asuransi ya kita Pak. korban, kita korban. Kan. Ya sebenarnya sih sama sih kayak tadi ya, kita kan sebagai korban, korban kan pasti marah ya Pak ya, Hmm. maksudnya dicurigai untuk hal-hal yang kita sendiri pun lagi kehilangan Ya, gitu kan, jadi kehilangan. persepsinya bagaimana? Persepsinya bagaimana jadinya? Persepsinya industri perasuransian ini di mata masyarakat. Jadi bagaimana? Ya jadinya jadi agak Bukan kentoreng banget sih ya Pak ya, maksudnya ah, benar-benar apa ya pasti misalnya kita di pihak yang korban dan pihak yang netral gitu ya, maksudnya hmm, pasti persepsinya jelek banget sih Pak, maksudnya
gimana sih nih perusahaan asuransi kan kok nggak tanggung jawab banget gitu malah. Hmm, Jadi kayak mangkir gitu ya Pak ya dari hmm. pembayaran premi asuransi gitu sih Pak. Saya jadi jelek banget sih Pak. Oke, jadi istilahnya persepsi tersebut intinya semakin tidak dapat dipercaya lagi, tidak mau lagi berurusan dengan asuransi. Ya, istilahnya Mm-mm. punya bad name lah ya, reputasi hancur dan Iya betul. asuransi itu bukan bisnis yang baik, tapi bisnis tipu-tipu. Mungkin bisa begitu ya, Mm-mm. bisa Ya jadi Pak. demikian ya dipikirkan. Oke, Sylvia, silakan. Apa bagaimana citra asuransi setelah ini? Ini ketiga, silakan. Sylvia, halo, Sylvia nggak ada? Iya, halo Pak. Ya, silakan Sylvia. Bagaimana persepsinya? Asuransi ini bagaimana jadinya? Nama baiknya gimana? Em, Halo, udah lewat. Taufik, silakan Taufik. Iya Pak, Ya, gimana? saya penolakan klaim asuransi jelas bisa merusak citra perusahaan asuransi Pak jika tidak ditangani dengan baik. Karena banyak nasabah kecewa dan tidak puas dengan perusahaan tersebut yang bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan pada industri asuransi gitu Pak. Karena kan nasabah merasa dianggap tidak adil Pak atau tidak transparan dalam mendorong nasabah mencari perusahaan asuransi. Pasti dia akan nyari asuransi lain yang lebih kompatibel gitu Pak. Karena kan pasti alasan penolakan asuransi pertama pasti tidak ketidakjelasan alasan penolakan tersebut. Proses klaim mungkin yang rumit dan lama bahkan berujung penolakan gitu Pak. Dan tidak adanya transparansi gitu. Mungkin kalau misalkan penolakan klaimnya itu bisa dimengerti atau bisa dipahami jelas, mungkin si nasabahnya juga bisa menerima gitu Pak. Tapi kalau tidak ada transparan ya mungkin akan kecewa Pak dan itu bisa merusak citra perusahaan asuransi gitu Pak. Oke, Gitu kami Pak. thank you Taufik. Oke, saya akan coba ceritakan sedikit pakai metafora lain ya. Seandainya misalnya kalian eh, merasa punya harapan dengan seseorang, katakanlah ya dengan pasangan pasangan kalian, lawan jenis ya lawan jenis katakanlah ya, pada waktu kalian masih belum menikah ya. Ya, kalian menaruh harapan sama yang bersangkutan ya. Kemudian kalian juga sudah bercumbu, ya, sudah bercumbu nih, sudah bercumbu ya, sudah bercumbu dan kemudian ternyata, ternyata dia tidak mau tanggung jawab, dia kabur, dia pokoknya mangkir lah, mangkir lah. Apa yang akan kalian rasakan? Apa katakanlah misalnya, udah kalian tidak bisa nggak bisa menuntut kepada yang bersangkutan. Dia sudah apa ya, istilahnya tidak mau bertanggung jawab lah intinya. Istilahnya pokoknya segala macam, pokoknya dengan segala macam cara dia tidak mau bertanggung jawab lah. Apakah kalian masih mau bertemu dengan dia? Masih mau melihat mukanya? Masih mau menaruh harapan sama dia? Saya percaya kalau kalian tanda petik sudah sakit hati dengan seseorang, ya, jangankan melihat mukanya, mendengar namanya pun juga sudah tidak sudi. Coba kalian bayangkan, pikirkan seseorang yang sakit hati. Apakah dia masih mau mendengarkan? Masih mau percaya dengan seseorang yang telah menyakiti hatinya? Ya, yang telah merobek-robek harapannya dia. Impian dia berantakan semuanya. Ya, saya percaya mungkin akan ada orang yang sudah antipati. Tidak mau lagi dengar nama asuransi. Pokoknya nama asuransi itu apa? Suatu yang jelek. Suatu yang tidak baik. Bahkan ini saya pakai cerita sedikit mengenai seorang sahabat saya namanya Frans Wiono, ya senior saya, Frans Wiono, ya. Pada saat ini dia komisaris independen di sebuah perusahaan asuransi joint venture, ya kemudian pernah kerja di beberapa perusahaan asuransi ternama, ya. Pada waktu beliau melakukan edukasi dengan regulator di daerah Jogja ya, melakukan edukasi, beliau sering menyapa, suka menyapa orang-orang di sekitarnya lah, orangnya humble dan ramah ya. Mungkin buat saya beliau terlalu ramah, ya, over ramah ya. Mungkin buat saya ini mungkin opini saya salah ya. Suatu ketika pada waktu beliau lagi makan nasi kucing ataupun makan di mana pinggiran ya, pinggiran jalan dan segala macam, ya kemudian dia sampaikan, Bapak sudah apa?
paham mengenai risiko dan segala macam, mencoba-coba gitu ya, mencoba-coba tanya mengenai asuransi, ya apa risiko dan asuransi ya. Kemudian beliau sampaikan, ya saya saat ini sedang melakukan edukasi mengenai asuransi di daerah Yogyakarta. Lantas Bapak itu apa? Bilang, asuransi, asu. Lantas Pak Fransyono tersebut berdiam dan kemudian merenung sejenak. Tentu pasti beliau akan merasakan rasa sakit hati, pengalaman yang disampaikan lewat kata-kata. Asuransi itu asu. Mungkin kalau kalian orang Jawa tahu kan, asu itu apa? Anjing, ya. Sampai sedemikian emosinya Bapak tersebut. Saya percaya mungkin level emosi tersebut masih terhitung wajar. Mungkin saya percaya ada lagi yang lebih tinggi. Mungkin kalau kalian pernah mendengar ataupun membaca berita, ya seorang eksekutif, direktur utama perusahaan asuransi kesehatan di Amerika ditembak mati, ya ditembak mati oleh seorang tetanggungnya, ya, yang merasa kesal, klaimnya ditolak oleh perusahaan tersebut, ya. Jadi ternyata ada perusahaan asuransi yang punya tiga kata D, 3D, deny, deny, delay, defend. Deny artinya apa? Tidak menerima, deny itu mengabaikan ataupun apa ya? Deny tidak menyangkal, deny itu menyangkal, ya, menolak klaim tersebut. Delay memperlambat klaim tersebut, memperlambat. Defend bertahan untuk menolak apa memperkecil untuk klaim tersebut segala macam. Jadi deny, delay, defend. 3D tersebut yang disampaikan dalam berita tersebut ya. Nah ini saya percaya level kemarahan orang tersebut, saya percaya banyak levelnya ya. Ya, jadi sampai ada yang menembak direktur utama perusahaan asuransi tersebut ya di sebuah hotel ternama. Jadi mereka sudah bayar premi yang begitu banyak setiap tahun ya, setiap saat ya, kemudian klaimnya diperlambat dan segala macam. Kalau kalian nonton film The Rainmaker, ya The Rainmaker yang main adalah Matt Damon sama Danny DeVito, ya sama Mickey Rourke, ya saya pikir kalian tuh bisa lihat film tersebut ya, mencerminkan perusahaan asuransi yang berusaha untuk menolak klaim ya yang menjadi kewajiban mereka. Ada perusahaan asuransi yang memang punya filosofi tadi 3D tersebut, tapi tidak semua, hanya sedikit saja. Ya, jadi inilah, tapi persepsi tersebut meluas kepada semua orang, sebuah perusahaan asuransi. Ya, perusahaan tersebut tidak baik. Kayak misalnya kasusnya Jiwasraya, Bumi Putra, Warna Arta dan lain-lain membuat asuransi itu mukanya bopengan, tidak bisa dipercaya lagi, bahkan tidak mau dilihat. Bahkan mungkin mukanya Deadpool jauh lebih baik dibandingkan mukanya asuransi di mata tertanggung tadi yang kesal dan marah dan segala macam. Ya. Nah, ini persepsi, persepsi yang ada saat ini di mata masyarakat luas ya. Jadi ini yang katakanlah kita coba mesti pahami ya. Saya akan coba selesaikan terlebih dahulu di sesi ketiga ini. Saya akan lanjutkan ke sesi 4 ya.